Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk mengikuti ibadah hari Minggu Trinitas dari rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Herlina Raintung Silitonga. Persekutuan yang bersaksi dan melayani adalah membangun kehidupan yang lebih baik, sebagaimana Sang Bapa Pencipta yang membuat segala sesuatu sungguh amat baik. Persekutuan yang bersaksi dan melayani adalah mengasihi mereka yang lemah dalam semangat kasih Sang Anak yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Persekutuan yang melayani dan bersaksi adalah persekutuan memobilisasi talenta untuk membangun hidup sejahtera dalam pimpinan Roh Kudus, pemberi karunia. Mari terus berpengharapan dalam menghadapi pandemi ini, dalam penghayatan iman Allah Tritunggal. Mari kita berdiri dan marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan-Nya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, dengarlah nats pembimbing dari Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Sambutlah salam. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah yang kekal, dalam Putra-Mu, Yesus Kristus yang menanggung kesedihan dan kesengsaraan kami. Ampunilah kami, karena seringkali kami enggan berbagi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Melalui perhimpunan kami saat ini, biarlah sabda-Mu mengajarkan kami untuk peduli terhadap mereka yang dalam kesusahan, mereka yang lapar dan menjadi gelandangan, yang menderita, yang sakit, dan yang sekarat, yang kesepian, yang berduka, dan yang tersisihkan dari masyarakat. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk hidup kudus dan setia menjadi pewarta cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, beri kemuliaan
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari saudara-saudara, kita sekarang akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Allah, kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, Engkaulah Allah yang kami kenal, kami sembah. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, firman yang hidup. Kini kami akan mendengar renungkan firman-Mu, ya Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu, buatlah kami mengerti, tapi bukan cuma pandai mengerti, tapi kami juga mau menyambut untuk melakukan kehendak firman-Mu. Bersabdalah ya Yesus, kami siap untuk mendengar, menyambut, dan melakukannya. Di dalam kemurahan dan kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup, kepadamu kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dan mendengar pembacaan Alkitab di hari Minggu Trinitas ini dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14 yang menyatakan, Terpujilah Allah,
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 3 bacaan kita menyiratkan bahwa Allah Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah sumber segala berkat. Sumber segala berkat rohani, dan berkat itu dikaruniakan kepada umat-Nya. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, umat Tuhan mengalami berkat, menjalani berkat itu sepatutnya disalurkan juga kepada orang lain. Dan tidak untuk kepentingan diri sendiri. Sebab jika Tuhan tidak mengaruniakan berkat, maka sia-sialah keberadaan hidup umat Tuhan. Umat Tuhan sebagai yang harus berfungsi untuk menyalurkan, untuk mengalirkan berkat Tuhan itu kepada orang lain. Saudara-saudara, saya biasanya selalu menggambarkannya seperti keran air.
Kita tahu saudara-saudara keran air, dia berfungsi menyalurkan air. Tapi keran air itu sendiri bukan sumber air. Kalau sumbernya tidak disalurkan kepada atau melalui keran itu, maka keran air tidak bisa mengeluarkan air. Tunggu dulu sampai sumber ini mengalirkan airnya melalui keran, lalu keran itu keluarkan air. Maka disitulah keran air berfungsi. Karena dia menyalurkan air. Tapi dia bukan sumber air. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah juga halnya dengan umat Tuhan. Umat Tuhan bukanlah sumber berkat. Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang merupakan sumber berkat. Lalu saudara-saudara, umat Tuhan di sini letaknya sebagai apa? Umat Tuhan adalah penyalurnya. Sebagai penyalur, umat Tuhan tidak berarti apa-apa kalau sumber berkat tidak disalurkan kepada atau melalui umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Efesus pada mulanya adalah jemaat yang berasal murni dari orang-orang Yahudi asli. Tapi sekitar 2 tahun kemudian saudara-saudara, jemaat ini berkembang. Terdiri dari juga orang-orang dari suku Yunani, bukan Yahudi asli. Nah, percampuran ini ternyata menjadi persoalan di tengah atau di dalam persekutuan jemaat Efesus. Latar belakang yang berbeda ini, saudara-saudara, ternyata tidak berjalan dengan baik. Latar belakang yang berbeda ini ternyata tidak membuat mereka bisa bersatu dengan baik sebagaimana persekutuan umat Tuhan yang diharapkan. Untuk itulah saudara-saudara, dalam suratnya Paulus mengajak umat atau jemaat Efesus agar mereka, umat atau jemaat Efesus, meletakkan hati dan pikiran mereka pada yang Allah sudah perbuat kepada mereka. Agar jemaat Tuhan, jemaat Efesus pada waktu itu selalu membuka diri untuk mau dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, sebagai kepala persekutuan, sebagai kepala gereja di surga maupun di bumi. Dipersatukan sekalipun saudara-saudara, jemaat Tuhan tersebut terdiri dari berbagai-bagai perbedaan. Dipersatukan juga untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Lalu dipersatukan untuk menjadi teladan dan berkat. Allah dengan segala yang sudah Dia perbuat. Apa yang sudah Allah perbuat, itulah yang kemudian
harus dilanjutkan umat Tuhan dalam kebersamaan, dalam persekutuan, sekalipun mereka terdiri dari berbagai macam perbedaan. Untuk hal ini, saudara-saudara, saya selalu menggambarkannya seperti besi magnet. Kita tahu, saudara-saudara, besi magnet itu terdiri dari satu kutub utara, satu kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan ini ketika didekatkan, maka kemudian mereka menarik menjadi satu. Coba bandingkan, kalau saya pegang besi magnet satu kutub utara, sebelah kanan, sebelah kiri saya juga kutub utara. Lalu saya pertemukan, apa yang terjadi? Mereka baku tolak. Ini artinya, saudara-saudara, di dalam perbedaan, di dalam ketidaksamaan, umat Tuhan seharusnya justru bisa dan harus mau dipersatukan. Mengikat satu dengan yang lain, berkaitan erat, sekalipun ada banyak perbedaan, tapi justru disitulah letak keunikan persekutuan umat Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah perbedaan yang ada, tetapi dituntut untuk bisa bersatu, maka umat Tuhan dituntut juga, dipanggil untuk memenuhi tanggung jawab dan panggilan Tuhan sebagai persekutuan umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, ada banyak peristiwa, ada banyak cerita, baik yang menjadi contoh teladan yang baik, ataupun juga menjadi contoh yang tidak baik yang harus kita tinggalkan atau tidak ikuti. Saya pada saat ini memberikan contoh yang baik luar biasa, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu dari pemerintah, ya, kalau tidak salah, dinas sosial membagikan sembako. Dan ini ada peristiwa terjadi kalau tidak salah di daerah luar pulau. Mereka, orang-orang ini, panitia, membagikan sembako. Salah satu orang tua, bapak-bapak tua, dia juga diberi sembako. Dan dia mengatakan, saya sangat berterima kasih pemerintah memperhatikan kami dalam keadaan seperti ini. Sungguh saya berterima kasih. Itu yang dia katakan. Lalu dia lanjutkan lagi. Tapi saya akan mengembalikan bantuan ini. Tolong diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Orang tua ini, saudara-saudara, bukan orang yang mampu. Bukan orang yang berlebihan. Maka dia katakan, saya memang tidak berlebihan. Saya bukan orang kaya, makanya saya kan tadi dibilang saya dapat sembako dari pemerintah. Tapi saya kalau buat hitung-hitungan, menurut saya, apa yang ada pada saya cukup untuk memberikan nafkah saya selama 1 bulan. Jadi dengan kata lain dia mau katakan, apa yang ada pada dirinya
itu sudah cukup untuk membiayai hidupnya 1 bulan. Dia tidak katakan 1 tahun, 1 abad misalnya, tidak, hanya 1 bulan. Dengan 1 bulan yang menurut dia sudah cukup itu, maka dia merasa dia tidak perlu dibantu dengan sembako yang diberikan. Dia pikir banyak orang di luar sana yang lebih membutuhkan. Dan oleh sebab itu dia katakan, ini saya kembalikan dan tolong diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Padahal dia sendiri sangat terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini berbanding terbalik dengan beberapa peristiwa, beberapa waktu yang lalu. Ada seorang bapak-bapak juga, kalau tidak salah di Jakarta atau di Jawa Barat, dia menerima bantuan, dia menerima belas kasih dari orang, karena dia juga mengatakan, setiap hari saya hanya mendapatkan 1.500 sampai 2.000 rupiah. Itu untuk biaya hidup saya. Orang pun menaruh hati, kasihan kepada dia. Banyak orang memberi bantuan, termasuk juga kelompok-kelompok sosial. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kepala desa dari orang tersebut menyampaikan kepada masyarakat, itu orang berbohong. Mari datang ke rumah dia. Dan betul, wartawan datang ke rumah dia. Apa yang terjadi? Ternyata orang itu sementara lagi membangun rumah bertingkat 2. Sementara lagi membangun rumah. Padahal tadi dia katakan dia hanya dapat 1.500 sampai 2.000. Hanya untuk makannya yang seperti itu setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah cerita yang pertama dengan yang kedua tadi sungguh berbanding terbalik. Yang pertama merasa diri dia tidak berlebihan, tapi dia punya hati untuk peduli kepada orang lain. Dia punya hati untuk berbagi terhadap orang lain. Sementara yang satu lagi, dia punya lebih, tapi dia merasa dia tetap membutuhkan dan bahkan dengan cara apapun dia lakukan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah contoh dari banyak peristiwa di mana kita juga disadarkan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, mungkin kita merasa apa yang bisa kita perbuat dalam keterbatasan seperti ini. Oh, siapa bilang? Bapak-bapak yang pertama tadi dalam contoh sudah memberikan contoh yang luar biasa. Dalam keterbatasan ada saja yang dia bisa perbuat. Begitulah juga halnya saudara-saudara dengan kita. Pada saat ini saudara-saudara, minggu ini kita mulai memasuki bulan Pelkes. Bulan di mana jemaat GPIB secara khusus diajak untuk melayani dan mengungkapkan pelayanannya itu dalam bentuk kesaksian yang nyata. Sama seperti bapak-bapak tadi. Mungkin dia tidak terlalu merasa bahwa apa yang dia perbuat orang menilai luar biasa. Begitu juga dengan kita.
Di tengah COVID pandemi sekalipun mungkin kita terbatas gerakan kita, aktivitas kita. Tapi bukan berarti apa yang kita bisa lakukan tidak bisa kita ungkapkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan tidak terbatas. Dan Dia menghendaki saudara-saudara untuk kita dapat melanjutkan kembali apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam keterbatasan seperti saat ini. Memang kita berdoa, kita berharap supaya COVID-19 ini dapat segera berlalu. Lalu kehidupan yang baru dapat kita masuki. Untuk kita lebih giat lagi. Untuk kita lebih mengaktifkan kembali diri kita sebagai umat yang dipakai Tuhan. Membuktikan diri. Sekaligus juga membaktikan diri. Dipakai Tuhan. Menjadi alat Tuhan sebagai teladan dan saluran berkat. Dengan melihat apa yang Tuhan sudah perbuat. Karena Dialah kepala gereja, kepala persekutuan yang sudah memberi contoh kepada kita. Mari kita jalani apa yang Tuhan Yesus Kristus hendak kita lakukan supaya kita ungkapkan sepanjang kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Sudah matang untuk dituai.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam surat Galatia 6 ayat 2 yang menyatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksud-Mu. Mari berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Secara silih ganti, kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu agung dan mulia. Engkau mempersatukan kami di dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Engkaulah yang senantiasa memberikan curahan berkat yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Ajarlah kami untuk terus melayani dan menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan semua orang. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah menjadi saksi Kristus yang setia dengan membawa kabar sukacita bagi yang dalam derita, dan juga jadilah berkat dimanapun kita berada. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman
Siarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita akan segera berakhir. Oleh karena itu marilah mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber segala kebaikan dan kehidupan, mencurahkan berkat-Nya kepada semua ciptaannya, juga kepadamu dan keluargamu, sehingga hidupmu dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan senantiasa memuliakan Bapa di sorga.